Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri perayaan hari lahir ke-96 NU sekaligus pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2022-2027 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia pun memberikan apresiasi terhadap eksistensi NU bagi negara. Ya, kehadiran Puan di lokasi acara pun disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf Gus Ipul, beserta jajaran PBNU lainnya. Sebelum acara dimulai, Puan juga sempat berbincang dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Puan menilai peran NU untuk memajukan Indonesia sangatlah besar, terlebih NU selalu mengedepankan Islam rahmatan lil alamin. Dalam konteks cinta tanah air adalah bagian dari iman, Puan mengungkapkan hal tersebut telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme anak bangsa. Ya, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan kepada Nahdlatul Ulama telah banyak berbuat bagi Indonesia selama 96 tahun. NU disebutnya telah menyambungkan berbagai unsur di Indonesia. Anies berpendapat menjelang hampir seabad perjalanannya, Nahdlatul Ulama telah menjadi jamiah yang mempersatukan, menyambungkan begitu banyak unsur di Indonesia dan menjadi jembatan bagi semua. Anies melanjutkan NU telah menorehkan peran bersejarah yang gemilang, namun peran hari ini adalah menuliskan sejarah masa ini serta menyiapkan sejarah baru di masa depan. Anies meyakini ke depan NU akan terus menularkan pesan kedamaian ke penjuru Nusantara dan dunia. Ya, pemirsa, kami masih bersama Mas Septa Dinata, analis politik Paramadina. Mas Septa, kalau tadi yang saya tanyakan terkait bagaimana organisasi Islam di Indonesia ini berusaha untuk membaur ke politik Indonesia, bukan adalah untuk bisa memperoleh mendapat kesempatan mengubah kebijakan untuk kebaikan masyarakat tersendiri. Nah, jika akhirnya PBNU memilih untuk tidak ke politik, apa yang akan terjadi ke depan? Ya, saya kira kalau seandainya NU berani dan berhasil ya betul-betul memisahkan diri dari politik praktis, nah ini akan punya implikasi positif terhadap kebesaran Nahdlatul Ulama itu sendiri ya. Asalkan dengan syarat bahwa betul-betul ini beriringan dengan memberikan solusi terhadap sumber daya ya, terutama sumber daya ekonomi, artinya kemandirian NU itu betul-betul bisa dibangun, bukan hanya kemandirian politik tapi juga kemandirian ekonomi. Tetapi akan menjadi sulit ya kalau seandainya kemandirian secara ekonomi itu tidak berhasil ya dibangun, karena ini akan kesulitan ya delivery daripada program-program Nahdlatul Ulama ini akan menemui kebuntuan ya, karena mereka juga butuh dukungan yang cukup besar dari sumber dana-dana pemerintah. Nah, saya lihat dari pengukuhan kemarin itu simbolik sekali ya bahwa ada kerjasama dengan sejumlah kementerian dan ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama ini betul-betul ingin menyampaikan pesan bahwa Nahdlatul Ulama ini dalam satu irama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan lagi pula juga sebetulnya pemilihan tempat di Balikpapan di Kalimantan Timur itu juga punya pesan politik tersendiri ya, bahwa NU siap ya membackup salah satu program besar Presiden Joko Widodo ini memindahkan ibu kota itu. Baik, jadi bukan berarti anti politik tapi mendukung pemerintah. Ya, saya kira itu menjadi posisi yang lebih bijak ya, tidak dalam pengertian oposan, dalam pengertian yang sangat kritikal ya, tetapi pengimbangan ya dalam bentuk yang lebih high politics gitu ya, dan juga mungkin akan disertai dengan berbagai macam program-program itu. Tetapi kalau dilihat dari bahasa Gus Yahya ya, dari pidato Gus Yahya ini memang saya lihat hubungannya sangat istilah-istilah yang digunakan ini agak patron ya dengan Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada kecenderungan dari pidato tersebut indikasi bahwa Gus Yahya ini akan betul-betul menjaga jarak dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kalau tadi kita membahas mengenai bagaimana suara di PBNU ini akan tidak satu warna lagi, akan ada warna-warni di dalamnya. Anda melihat sejauh ini dari trennya akan mengarah kemana saja suara-suara dari PBNU ini, Mas Septa? Ya, yang akan panen dengan kebijakan ini tentu pertama adalah partai-partai hijau ini ya, partai-partai Islam saya kira yang akan banyak mengambil manfaat itu. Kemudian kalau kita lihat ya, sebaran kader-kader dari Nahdlatul Ulama ini cukup banyak ya. Di Golkar ada sosok Nusron Wahid yang sekarang juga menjabat sebagai wakil daripada ketua PBNU ya. Kemudian di Nasdem juga ada sejumlah kader PBNU dan saya kira di P3 ya masih cukup besar, terutama dari Kiai Haji Maimun Zuber ya, keturunan beliau yang juga wakil gubernur Jawa Tengah saat ini masih dalam kepengurusan P3. Nah ini saya kira di antara yang akan banyak mengambil manfaat dari netralitas dari PBNU ini. Baik, kalau kita lihat dalam acara pengukuhan dan harlah kemarin di PBNU, tidak hanya Partai Hijau ternyata Mas Septa yang hadir memeriahkan, tapi berwarna-warni partai hadir di situ, bahkan tokoh-tokoh utamanya hadir. Apakah ada kesempatan dari partai-partai warna lain selain hijau untuk bisa merapat ke PBNU, paling tidak mencuri suaranya? Saya kira punya kesempatan besar ya partai-partai lain, karena sebetulnya dari dulu walaupun partai-partai yang nasionalis ini selalu ingin menegaskan sikap nasionalismenya itu dan nasionalis dan sekuler pada dasarnya, tetapi mereka juga berupaya untuk merebut ya suara-suara dari kelompok-kelompok Islam, misalnya PDIP ya. PDIP juga punya Baitul Muslimin ya, kemudian Demokrat punya Majelis Zikir ya dari dulu. Nah ini saya kira bagian dari upaya-upaya itu, artinya mereka tetap ingin dapat kue dari basis ijo royo-royo ini. Nah tapi sebetulnya kalau dalam politik ini memang NU memang mayoritas di Indonesia, ya ini perlu menjadi catatan ya. Tetapi sebagian besar itu asosiatif dengan NU. Nah kalau kita bicara pilihan politik ini faktornya banyak, ya tidak hanya faktor ideologis, aliran dan lain sebagainya, ada faktor-faktor kedekatan, faktor-faktor ekonomi dan lain sebagainya. Nah ketika mereka ingin menegaskan pilihan politik mereka, orang NU belum tentu memilih partai yang terasosiasi dengan NU. Contohnya PKB ya. PKB itu kalau seandainya memang basis massa NU itu konsisten, harusnya PKB bisa mendapatkan suara jauh lebih besar. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, dengan model yang ambigu ya, model yang cukup cantik ya, dengan menjaga jarak itu, saya kira NU justru bisa lebih besar dan lebih bisa menitipkan agenda-agendanya ke lintas warna ini. Jadi ini justru strategi yang bagus menurut Mas Septa ya? Iya, ini cukup bagus saya kira. Jadi NU menjadi semakin inklusif ya, dan NU tidak harus direpotkan dengan agenda-agenda politik yang terlalu praktis dan elektoral. Jadi mereka cukup hanya melakukan pengkaderan ya, dan kemudian menitipkan kader-kadernya di berbagai macam partai politik, dan kemudian mereka bisa melakukan konsolidasi bagaimana tokoh-tokoh ini bisa membantu PBNU dalam mendeliver program-programnya. Kalau begitu 5-10 tahun ke depan, organisasi Islam ini akan menjadi apa, Mas Septa, di Indonesia, khususnya dalam politik di Indonesia? Ya, kalau untuk Nahdlatul Ulama sebetulnya upaya Gus Yahya ini masih dalam boleh dikatakan terakhir sebetulnya. Ya, karena up downs-nya NU ini terjadi dalam sejarah. Ya, kita tahu bahwa tahun 50-an itu NU keluar dari Masyumi ya, kemudian membentuk partai sendiri, lalu kemudian bergabung dengan P3 di masa Orde Baru, lalu keluar lagi tahun 84 ya dengan Gus Dur ya sebagai tokoh sentralnya.
Tetapi kemudian menjelang reformasi bikin partai lagi, begitu ya. Nah kemudian hari ini menegaskan kembali untuk menjaga jarak dengan partai politik. Nah saya kira ini masih dalam uji coba, saya kira. Nah beda halnya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau kita lihat perjalanannya memang sangat oportunistik secara politik, ya tidak mau mengambil risiko secara politik praktis. Maka Muhammadiyah tidak mau diasosiasikan dengan partai politik manapun sejak awal. Nah, posisi PAN itu tidak identik dengan Muhammadiyah, ya walaupun yang mendirikan itu adalah kader-kader Muhammadiyah. Ya, nah jadi saya kira kalau Muhammadiyah ini agak aman, kenapa? Karena dia sudah cukup mandiri secara resource organisasinya. Dia bisa menyelenggarakan event yang cukup besar, konsolidasi organisasi tanpa ketergantungan dengan dana-dana dari sumber-sumber politik begitu ya. Tetapi saya kira ini akan sulit terjadi di Nahdlatul Ulama gitu. Baik, kita kawal bersama, kita saksikan bersama bagaimana tujuan dari PBNU ini pastinya untuk kebaikan bersama di tanah air kita dan juga masyarakat Indonesia. Mas Septa Dinata, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu Mas Septa. Sore, terima kasih Mbak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.